Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'da. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak capek-capeknya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan untuk ibadah dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin mencontoh beliau, meneladani beliau, dan berusaha untuk menjadi umatnya yang nanti mendapatkan tempat duduk di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian, qadarullah kita sudah libur 2 kali, Pak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa itu mengatakan najlis qalilan nu'minu sa'atan. Artinya apa? Beliau sering mengatakan kepada para sahabat, kita duduk sejenak. Untuk satu tujuannya, yaitu menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan daripada kita duduk di majlisul ilm, terlebih di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan adalah untuk menambah iman kita kepada Allah. Bukan untuk tambah congkak, bukan untuk majlis ghibah, bukan untuk tempat untuk jidal, akan tetapi kita berusaha untuk menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai tambahan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya lemah, tambah kuat imannya. Kita tambah porsinya. Yang sudah kuat, diistiqomahkan imannya. Apalagi di pertemuan yang lalu, sebelum ini kita telah membahas tentang bagaimana istiqomah. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka yang mengatakan aku beriman kepada Allah tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Pahalanya, Pak, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun dan orang-orang yang beriman la takhafu wa la tahzanu. Mereka enggak takut dan juga mereka tidak bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan mereka diberikan janji berupa surga yang nanti akan mereka dapatkan. Maka kita berusaha luruskan niat kita di dalam menuntut ilmu, tidak lain tidak bukan adalah untuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadis yang akan kita baca pada malam hari ini luar biasa panjangnya. Kita akan nanti murojaah tentang rukun iman. Kemudian nanti juga akan membicarakan bagaimana pentingnya menjaga lisan. Semoga apa yang nanti malam ini yang kita pelajari menjadikan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. An Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, akhbirni, kabarkanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku, bi'amalin, dengan suatu amalan, yudkhilunil jannah, dapat memasukkan diriku ke dalam surga, wa yuba'iduni 'anil nar, dan dapat menjauhkan diriku dari neraka. Insyaallah, sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa yang dilontarkan oleh seorang sahabat.
bukan bagaimana agar harta kita bertambah, bukan bertanya bagaimana kekayaan kita bertambah, bukan bertanya bagaimana kesehatan kita selalu ada atau selalu awet muda, akan tetapi pertanyaan beliau adalah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang dapat memasukkan diriku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Maka Rasulullah SAW berkata, laqad sa'alta an 'azimin, engkau bertanya suatu perkara yang sangat besar. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Dan perkara tersebut Allah akan mudahkan bagi mereka yang Allah kehendaki. Dan kemudian beliau mengatakan, melanjutkan, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak mensekutukannya. Yaitu wasiat Rasulullah SAW yang pertama, ya, ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW yang pertama adalah agar seseorang menjauhi dari perbuatan syirik. Wa tuqimus shalah, kemudian engkau menjalankan salat. Wa tu'tiz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan engkau puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau berhaji di Baitullahil Haram. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ala adulluka ala abwabil khair. Mau enggak aku berikan amalan tambahan, yang mana amalan tersebut adalah pintu kebaikan. Beliau katakan, as-shaumu junnatun, puasa adalah benteng. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu dapat mematikan atau menghapuskan khati'ah, kesalahan-kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nar, seperti halnya air dapat dimatikan, seperti halnya api dapat dimatikan dengan air. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan salat seseorang di tengah malam. Summa tala, kemudian Rasulullah SAW melantunkan firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'lamun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, tatajafa junubuhum, yang mana lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya apa? Mereka tidak dalam keadaan tidur. Kapan? Tatajafa, yaitu di tengah-tengah malam. Yad'una rabbahum, mereka berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tama', dengan rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka pun menafkahkan harta-harta mereka, yaitu memberikan sedekah dari harta-harta mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, dan sungguh jiwa itu tidak mengetahui apa yang disembunyikan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi mereka, balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi ada sebuah pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka. Tapi jiwa enggak tahu. Dan tentunya pahala yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk mereka adalah pahala yang sangat besar. Sampai dikatakan qurratu ayun, yaitu nikmat yang dilihat oleh mata sungguh luar biasa. Tsumma qala, kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri,
mau nggak kalian aku kabarkan tentang ra'sul amri, pokok dari suatu perkara, wa umudihi, dan juga tiang-tiangnya, wa dirwati sanamihi, dan juga puncak ya dari bangunan tersebut. Qultu bala ya Rasulullah, kemudian Mu'adz mengatakan, ya tentu wahai Rasulullah. Qal ra'sul amri Islam, bahwa pokok pertama kali adalah Islam. Wa umuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihil jihad, dan puncak yang paling tinggi adalah jihad fisabilillah. Tsumma qal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Mau enggak kamu aku kabarkan tentang perkara yang paling bermanfaat daripada itu semuanya. Maka Rasulullah SAW pun fa akhadha bilisanihi, mengambil lisannya, maksudnya mengisyaratkan kepada lisan beliau, bibir beliau sallallahu alaihi wasallam. Waqal, kemudian beliau bersabda, kuffa alaika hada, tahan mulut ini. Qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhiduna bima natakallamu bih, apakah kita nanti di akhirat akan dihisab atas apa yang kita bicarakan wahai Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, takilatka ummuk wa hal yaqubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qal ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Sungguh manusia kelak akan ditelungkupkan di neraka karena hasil daripada lisan-lisan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan luar biasa hadis yang sangat-sangat panjang. Dan insyaallah taala kita akan mengambil faedah daripada hadis ini. Faedah yang pertama adalah hirsus sahabati 'ala as-su'ali amma yanfa'uhum fi dinihim. Bagaimana semangatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in untuk selalu bertanya, yang mana pertanyaan tersebut bermanfaat untuk agama mereka. Wa yanfa'uhum fi najati minan nar, dan bermanfaat untuk tidak masuk ke dalam neraka. Jadi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kalau kita memperhatikan hadis-hadis yang telah kita pelajari, rata-rata adalah jawaban daripada pertanyaan para sahabat. Sahabat bertanya demikian, kemudian Rasulullah SAW menjawab. Maka kita hendaknya berusaha mencontoh para sahabat ketika kita tidak mengetahui atau kita ingin mengetahui apa suatu perkara yang dapat memperbagus iman kita, yang dapat menyelamatkan kita dari neraka. Wa hadha haluhum daiman, kata syarih. Syekh mengatakan, beginilah keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yahrisuna ala ay yas'alu Rasulullah amma yanfa'hum fi ma'adihim wa yuqarribuhum ila rabbihim wa ila jannatihi wa ridwanih. Yaitu mereka selalu bertanya sesuatu yang bermanfaat untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi as'ilatil ba'dil yawm. Beliau katakan beda sama orang yang di zaman sekarang. Ada orang yang bertanya hanya untuk ngetes. Nah, ini Pak Kiainya atau Pak Ustadznya atau Pak siapanya bisa enggak jawab. Ada yang berniat demikian. Ada juga menanyakan suatu perkara yang sebenarnya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk iman mereka dan tidak bermanfaat untuk memperbagus ibadah mereka. Maka hendaknya kita pun berusaha untuk memfilter kira-kira soal ini atau pertanyaan ini bermanfaat atau tidak. Kalau seandainya kita tahu manfaatnya apa untuk diri kita,
Tapi kalau seandainya mau tanya atau nggak tanya nggak berpengaruh dengan ibadah atau iman kita, maka tidak perlu ditanyakan. Kemudian faedah yang lainnya adalah tasywiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal wa tasji'u ala husni su'alihi wa 'idhamihi. Bagaimana kita melihat cara mendidik Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ketika ditanya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apa yang kamu tanyakan itu suatu perkara yang besar wahai Mu'adz. Dan ini sebuah apresiasi bagi seorang anak atau pelajar. Ya. Kita katakan, Masya Allah, pertanyaan antum bagus. Masya Allah, pertanyaan antum bermanfaat. Maka dari situ akan memberikan motivasi untuk siswa tadi atau untuk anak tadi atau untuk pelajar tadi untuk selalu bertanya kepada gurunya. Ya. Karena yang beliau tanyakan adalah tujuan daripada keselamatan seseorang, kebahagiaan seseorang, yaitu apa? Tentang perkara surga dan juga perkara neraka. Karena Allah Jalla fi'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya, kebahagiaan yang hakiki itu seperti apa sih? Orang yang dikatakan sukses itu seperti apa sih? Orang yang nomor satu itu seperti apa sih? Maka jawabannya adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka mereka adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang sukses. Itulah sukses yang hakiki. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Jadi bukan di dunia lagi, Pak. Tapi adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Rajab, beliau katakan, wa qawluhu, firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah alaihi, bahwa Allah akan mudahkan bagi mereka yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Isyaratun ila anna at-taufiqa kullahu biyadillah. Ini menunjukkan bahwa taufik, hidayatut taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah SAW mau memberikan hidayah kepada paman beliau pun tidak bisa. Karena taufik, al-hidayatul taufik, al-hidayatul irsyad, semuanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki maka Allah berikan hidayah. Maka kewajiban bagi seorang Rasul, seorang Nabi adalah hanya menyampaikan kepada umatnya. Adapun hasilnya semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sendiri, Pak, nggak mungkin bisa merubah orang itu menjadi buruk kemudian menjadi baik kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat hadis tentang ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, apakah di sana ada harus berubah 100%? Tidak. Tapi ada tingkatan-tingkatan yang perlu kita perhatikan. Sampai tingkatan yang terakhir adalah mengingkari dengan hati kita. Itu tingkatan yang terakhir. Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hanya mampu untuk berdoa kepada Allah Jalla fi'ula agar kita diberikan hidayatut taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa-doa. Salah satunya adalah Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku dan juga berikan taufik kepadaku. Maka ada dua. Ya, karena memang hidayah, ada hidayatul taufik, al hidayatul irsyad, dan ada hidayatul taufik.
Contoh yang lain lagi, Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah diriku ini ya Allah, ala dzikrika, untuk selalu mengingat kepadamu ya Allah, wa syukrika, dan syukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadati, dan baiknya di dalam beribadah. Masya Allah, sampai kita syukur pun minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh yang lainnya, Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma yassirni lil yusri wajannibni lil usra. Ya Allah, mudahkanlah kepadaku segala perkara-perkara yang Engkau mudahkan, dan jauhkan dariku ya Allah segala perkara yang sulit. Subhanallah. Waghfir li fil akhirati wal ula, dan ampunilah aku ya Allah yang pertama dan juga yang terakhir dan juga yang pertama. Masya Allah. Kita pun minta agar dimatikan dalam keadaan muslim. Kita pun juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqamah sampai mati. Maka tidak ada alasan lagi Bapak Ibu sekalian untuk kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk, bukan kepada raja, bukan kepada menteri ataupun presiden. Akan tetapi sandaran kita hanyalah Allah Jalla fi'ala. Orang kalau sudah masuk masjid Pak, semuanya sama, mau itu pejabat, mau itu siapa. Ketika kita meninggal pun yang dibawa bukan jabatan kita, akan tetapi amalan-amalan kita di dunia. Kemudian faedah yang lainnya adalah agungnya tauhid dan pentingnya ilmu tauhid. Karena tauhid maknanya adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada tauhid. Maka beliau katakan, ana awwalu amrin, perkara yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan adalah perkara tauhid. Dan di dalam hadis yang lainnya, ketika Mu'ad ibni Jabal diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW, maka beliau katakan, wahai Mu'ad, engkau akan mendakwahi orang-orang ahli kitab. Maka yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa sakanahu fil firdausil a'la. Beliau membuat sebuah kitab, Tauhid awalan ya du'at Allah. Tauhid yang pertama kali yang engkau dakwahkan wahai dai-dai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Pak, pertama kali yang kita tanamkan pada anak kita adalah bagaimana menanamkan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tauhid sudah tertanam pada jiwa seseorang, maka perasaan atau rasa muraqabatullah, Allah mengawasi dia, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati di dalam melakukan suatu perkara akan selalu ada di dalam hatinya. Tapi kalau tauhidnya belum mempeng atau belum kuat, maka gampang untuk diselewengkan oleh syaitan. Qadarullah wa masyafa'al. Baru tadi pagi saya membantu meruqyah seseorang. Qadarullah terkena sihir. Dan yang pertama kali yang harus diperhatikan bagi seseorang pasien adalah hendaknya dia benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan sebagai alat atau sebagai senjata untuk menghancurkan syaitan-syaitan yang masuk ke dalam dirinya.
Kalau udah nggak yakin duluan Pak dengan ayat Al-Quran ataupun dengan Allah, maka tidak ada efeknya orang diru'yah. Tapi kalau yakin bahwa Allah lah yang menyembuhkan dia, insya Allah Allah akan membantu orang tersebut di dalam mengeluarkan syaitan-syaitan yang ada di dalam dirinya. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala sudah semakin membaik. Maka hal yang pertama kali yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah tauhidullah. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak kalau sekarang orang kalau lewat kuburan rasanya deg-deg ser kan. Apalagi kalau kuburannya nggak ada lampu, malah tambah lagi. Wong lewat perempatan yang sepi saja mungkin kadang kita takut, padahal nggak ada apa-apa. Kalau di siang hari kita nggak takut, tapi kalau di malam hari kenapa harus takut? Nah ini mungkin pertanyaan untuk diri kita semuanya. Bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya dan juga di dalam uluhiyahnya dan juga di dalam asma wa sifatnya. Allah lah yang mengatur segalanya. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka kalau seandainya ada yang meninggal dari keluarga kita, kita tidak akan bersedih lama-lama. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita punya bisnis, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ambil bisnis tersebut, maka kita yakin oh ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau iman atau tauhid kita tidak kuat, akhirnya grundel Pak. Wah gimana sih, nyalahkan sana nyalahkan sini. Tapi kalau kita tauhid kita kepada Allah kuat, maka kita santai. Oh ini sudah ketetapan dari Allah, kita berusaha semaksimal lagi dengan usaha yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, alladhi khalaqakum, yang mana Allah telah menciptakan kalian, walladhina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa liqaulihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, adalah makna daripada syahadatu la ilaha illallah. Kita sudah pelajari Pak di awal hadis tentang makna syahadati alla ilaha illallah. Bahwa benar tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tidak akan minta yang namanya mbah siapa enggak, tapi kita minta hanya kepada Allah. Kita nggak akan pakai yang namanya jimat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mengabulkannya. Kalau biar awet muda katanya pakai susu, kita nggak pakai seperti itu. Tapi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan awet muda. Seperti itu Bapak Ibu dan sekalian. Baik. Wal ibadah dikatakan huwa at-tadallul wal khudu' lillah. Ya, kita merasa rendah dan berusaha menundukkan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bi fi'li awamirhi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Namanya kalau raja Pak, kita tahu oh ada raja dan kita adalah bawahannya, pasti kita akan nurut apa yang diperintahkan. Suruh ke sana ya ke sana, suruh ke sini ya ke sini. Wajtinabu nawahihi, dan juga dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau memberikan sebuah ta'rif atau pengertian yang sangat luar biasa bagus. Yaitu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda.
segala perkara, segala sesuatu yang namanya itu Allah cintai dan Allah ridhoi. Min aqwalin aw af'alin, baik perkataan ataupun perbuatan, adz-dzahirah wal batinah, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Berarti kalau seandainya rasa khauf atau mahabbah ditujukan hanya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk amalan-amalan hati. Kita hanya cinta kepada Allah, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yushtaratu liqabuliha syartani, dan disyaratkan diterimanya suatu ibadah ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas kepada Allah, wal mutaba'ah, dan juga sesuai dengan contoh-contoh yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua syarat yang harus kita perhatikan. Ibadah sholat contohnya, maka sholat kita akan diterima dengan catatan yang pertama ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia ataupun untuk mertua. Dan yang kedua adalah mutaba'atu bin nabi, harus sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah takbir kemudian baca Al-Fatihah, bukan setelah takbir takbiratul ihram malah sujud. Nah, ini salah. Berarti tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membaca doa-doanya dengan bahasa Arab, maka kalau dengan bahasa Indonesia tidak sah. Karena ibadah perkaranya adalah perkara mahdzur. Aslul ibadah wal mahdzur, bahwa hukum asal daripada ibadah adalah dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkan ibadah tersebut. Baik. Kemudian amma syirku, beliau katakan syirik adalah huwa kama fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan makna daripada syirik itu apa. Maka beliau katakan an taj'ala lillahi niddan, engkau jadikan Allah Subhanahu wa taala sekutu, wa huwa khalaqaka, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan diri. Allah marah, Pak. Udah diciptakan malah nyembah yang lainnya. Nah, ini kurang ajar namanya. Udah dikasih malah tidak bersyukur. Maka syukurnya hamba adalah ibadatulillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau katakan bahwa syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirkul akbar dan syirkul asghar. Adapun syirik akbar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Beliau katakan, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru an yushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa syirik orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang lainnya yang Allah kehendaki. Berarti syirik yang di sini yang dimaksud adalah syirkul akbar, kata para ulama. Seperti harusnya orang itu nyembah Allah malah nyembah pohon contohnya. Mengeramatkan pohon, padahal pohon enggak punya salah apa-apa, enggak punya kekuatan apa-apa. Seperti kisahnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang terhompang-hamping di tengah lautan dan mereka adalah penduduk yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Nyatanya Pak, ketika dalam keadaan genting mereka ikhlas berdoa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika diselamatkan malah melakukan syirik lagi. Nah, ini
kurang ajar lagi. Ya. Tapi ketika kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, maka kita berusaha untuk beribadah selalu kepada Allah Jalla fi'ula. Adapun syirkul asghar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah riya. Pengen dilihat orang. Kita ibadah tapi pengen dilihat orang. Itu namanya riya. Dan termasuk syirkul asghar, syirik yang kecil. Syirik akbar dapat mengeluarkan seseorang daripada ajaran agama Islam. Taubatnya seperti apa, Pak? Taubatnya adalah dia bertobat dengan taubatan nasuha. Benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengulanginya, menyesalinya, dan juga mengucapkan kalimat syahadat kembali. Adapun syirkul asghar dapat dihilangkan dosanya dengan perbanyak istighfar, menyesali, ya, dan kembali meluruskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia. Kemudian faedah yang lainnya adalah agungnya arkanul Islamil khamsah, rukun Islam yang 5. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan rukun Islam yang 5. Tidak, kalau kita mempelajari dari awal Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, mungkin hampir sudah 5 kali lebih kita membicarakan tentang rukun-rukun Islam. Dan ini yang harus seorang muslim mempelajarinya. Baik dari syahadatnya, sholatnya, puasanya, hajinya, dan zakatnya. Kita harus tahu minimal itu, Pak. Adapun yang lainnya seperti fikih jual beli, kemudian fikih mawaris dan lain sebagainya, yaitu tambahan. Akan tetapi yang paling pokok seorang muslim minimalnya tahu 5 perkara ini. Tentang syahadat, kemudian tentang puasa, tentang sholat, kemudian tentang puasa, tentang haji, kemudian tentang zakat. Nah, zakat ini terkadang seseorang ketika tidak diminta, maka dia lupa ternyata ada zakat dari hartanya. Kalau di zaman Rasulullah SAW orang yang nggak mau menunaikan zakat diambil paksa. Kalau zaman sekarang Masya Allah senang sekali mungkin nggak dipaksa. Tapi ingat kita masih punya kewajiban bahwa kita hendaknya mengeluarkan daripada zakat harta kita dari zakat tersebut. Kemudian faedah yang lainnya adalah kathratu abwabil khair. Banyaknya pintu-pintu kebaikan yang dapat dilakukan oleh seorang hamba. Yang disebutkan di dalam hadis tersebut, ya, tentang nawafil dan juga tatawu'at, ibadah-ibadah yang sifatnya nawafil, sunnah hukumnya, seperti sedekah, sholat malam. Kemudian apa? Disebutkan. Nah, sedekah, kemudian puasa, dan juga sholat malam. Masya Allah, puasa juga termasuk pintu-pintu kebaikan. Kita coba ajarkan anak kita untuk puasa Senin Kemis. Insya Allah ngirit kayaknya, Pak. Kalau semua satu keluarga puasa Senin Kemis. Tapi masalahnya ya kadang susah tahun kan seperti itu. Kita berusaha coba Senin Kamis. Kalau enggak terasa berat mungkin puasa Ayyamul Bid. Di puasa tengah-tengah bulan 3 hari. Atau mungkin kalau susah ada puasa sunnah yang sifatnya tahunan seperti puasa Arafah, Ayyam Asyura. Semuanya ya puasa-puasa yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan tentunya orang tua pun punya peran andil yang sangat-sangat besar dalam hal ini. Kenapa meleh Pak? Kita mungkin malu ketika anak kita disuruh sama ustadznya atau mungkin disuruh sama gurunya. Coba besok hari Kamis latihan puasa, ternyata orang tuanya nggak puasa Pak. Kira-kira seperti apa Pak? Malu mungkin kita. Maka perlu untuk dibiasakan. Kemudian dikatakan an-shauma junnah, bahwa puasa itu bisa menjadi benteng bagi seseorang.
Kenapa? Nam yusjanu bihil mu'min minal ma'asi fid dunya. Dapat membentengi dia dari perbuatan-perbuatan maksiat di dunia. Wa minan nari fil akhirah, dan dapat membentengi dia dari neraka kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga di dalam hadits qudsi dikatakan as-shaumu li, puasa itu untukku, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan pahala langsung untuk orang tersebut. Masya Allah. Apalagi kalau yang syabab, yang masih muda, yang belum mampu menikah, dikatakan ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang mampu nikah. Faman lam yastati', yang enggak mampu fa'alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Fa'alaihi wija, karena puasa itu bisa menjadi benteng bagi dia. Kalau kita lihat Pak, orang puasa di bulan Ramadan, Masya Allah, ibadahnya semakin kuat, bukan kok malah semakin lemes. Yang mungkin ketika nggak puasa hatam 1 juz saja mungkin susah, tapi di bulan Ramadan kita mampu minimal hatam 1 Quran. Maka ini kalau seandainya bukan karena puasa dan juga bukan karena ibadah yang dia niatkan, itu puasa karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak mampu. Kalau kita mikir-mikir Pak ya, kita nggak puasa makan 3 kali sehari. Alasannya kalau pagi sarapan biar kuat kerjanya. Tapi kalau orang puasa Pak, sahur sebelum sholat subuh, makan paginya, sahurnya. Karena kalau setelah subuh nggak sah puasanya Pak. Kemudian kapan makan malamnya? Nanti setelah adzan maghrib. Tapi kenyataannya kenapa masih mampu, masih kuat. Malam sholat tarawih masih mampu. Maka semuanya ini adalah rahmat dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu untuk melakukan itu semuanya kecuali karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kata dokter itu ya, kesehatan obat kesehatan yang paling mudah dan paling murah ya malah puasa. Dengan catatan Pak, ketika buka nggak boleh balas dendam. Gara-gara belum makan seharian akhirnya balas dendam, 2 piring langsung habis. Bukan ini. Tapi karena malah rasa lapar kita menjadikan kita kuat untuk ibadah kepada Allah. Luar biasanya itu. Tapi ketika kita kekenyangan malah nggak kuat untuk beribadah. Aneh Pak. Padahal makan itu niatnya apa? Biar tubuh kita kuat. Tapi kenapa? Ketika orang yang puasa malah lebih kuat ibadahnya dari orang yang tidak berpuasa. Masya Allah. Ini rahasia yang sangat luar biasa daripada puasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan faidah-faidah yang lainnya di pertemuan berikutnya biidznillah azza wa jalla. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu mengingat Allah, yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan kelak di surganya sebagaimana kita berkumpul di dunia. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.